belajar dasar pemrograman Python dengan Google Colab, di mana aksesnya di sini, kemudian login dengan akun dan membuat notebook baru ya. Nah, ini kalau di Google ya. Nah, ini oke, kita menggunakan Google Colab untuk membuatnya. Dan bisa digabung-gabung antara tulisan dan kode ya. Oke. Oke, baik. Sekarang kita mulai variabel. Apa itu variabel? Variabel pada bahasa pemrograman Python ini variabel adalah suatu kata atau beberapa kata yang dipakai. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, maka perintah bahasa Pythonnya menggunakan rumus print. Print itu perintahnya adalah print buka kurung. Ini menggunakan fungsi input dan sebelumnya ada variabel yang untuk menerima datanya. Ya, contoh kalau tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Dan bahasan kita kali ini adalah mengenai Python, casting, dan string dengan Google Colab. Tadi kita sudah melihat cuplikan beberapa video pembelajaran terdahulu. Semoga bisa diulangi. Nanti saya akan berikan rekomendasinya pada pojok kanan atas. Baik, kita mulai sama-sama pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Oke, apa itu casting ya? Apa sih casting? Casting itu adalah istilah mengubah suatu tipe variabel menjadi tipe lain. Kenapa diubah, Pak? Karena tipe variabel pada Python bisa banyak macamnya, tetapi ketika kita mau menghitung, itu variabel bertipe string atau tulisan tidak dapat dihitung, harus yang berupa bilangan, dan bilangan di Python ada integer dan ada float ya. Maka contoh casting di sini, kalau kita mau mengubahnya menjadi bilangan bulat, menjadi kita menggunakan fungsi int, sementara kalau menjadi bilangan pecahan menjadi float. Ini demikian cara casting. Baru kemudian setelah itu kita bisa melakukan perhitungan matematis terhadap variabel tersebut ya. Oke, itu casting. Kemudian contoh programnya ini nanti kita bisa coba ya. Kemudian string pada bahasa pemrograman itu adalah istilah untuk variabel yang berupa tulisan ya. Nah, pada Python penulisan suatu tulisan atau variabel dengan tulisan itu ditandai dengan kutip tunggal atau kutip dua, atau 3 buah kutip tunggal atau 3 buah kutip dua. Itu kalau dia berupa paragraf ya. Berupa paragraf banyak, kalimat tulisan banyak ya. Nah, kemudian penggunaan kutip dan kutip dua ini kalau di dalam tulisan ada kutip dua, maka awal dan akhir dari tulisan adalah kutip tunggal. Kalau dia diantaranya adalah kutip tunggal, maka awal dan akhirnya adalah kutip dua ya. Nah, kemudian bila di tengah-tengahnya itu ternyata hanya ada satu kutip dua, tapi kita nggak mau mengubah di awalnya dan di akhirnya tetap kutip dua, maka gunakan tanda backslash kutip dua dan backslash kutip tunggal kalau dia kutip tunggal. Nah, untuk membuat baris baru bisa menggunakan backslash huruf n ya. Baik, ini bahasan teorinya tentang string. Kemudian suatu string itu bersifat indeks ya. Jadi dia suatu string pada dianggap sebagai indeks ya, yaitu dianggap deretan sebagai deretan karakter berindeks yang mulainya dari 0. Jadi misalnya kalau ada tulisan Hari Witriyono, maka H itu adalah indeksnya 0, A-nya adalah indeks 1, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, panjang string dihitung dengan fungsi len. Mengkapitalkan huruf awal setiap string itu dengan fungsi title, hampir mirip dengan bahasa pemrograman yang lain. Kemudian mengkapitalkan semua huruf pada string, fungsinya dengan upper, sama juga dengan bahasa yang lain. Kebalikannya adalah lower, mengecilkan awal string dengan capitalize, kebalikannya awalnya jadi besar dan lainnya kecil. Awalnya kecil, lainnya besar adalah case fault ya. Kembalikan semua huruf kecil menjadi kapital, begitu juga sebaliknya, itu perintahnya adalah swap cache ya. Nah, contohnya seperti ini, nanti kita coba hasilnya seperti ini juga.
Jadi ini hasilnya. Kemudian sini lihat bahwa ada sebuah variabel tulisan disimpan dalam variabel bernama txt. Kemudian kita langsung cetakkan, maka hasilnya ini. Kemudian ini kalau kita besarkan semua, jadi txt ini kan tadinya tulisannya kayak begini, kemudian kita besarkan semua, maka dia hasilnya seperti ini. Nah, kalau di awal katanya saja, maka dia jadi title kayak gini, dan seterusnya kapitalis kayak begini, lower kayak begini, ya. Perintahnya adalah yang ini. Oke. Lanjut, berikutnya lagi ini. Indeks pada string. Jadi ada tulisan txt, ya. Kemudian kita cetak, hasilnya kayak begini. Tapi kalau kita buat txt 2.27, maka dia kayak begini, dia reverse, ya. Artinya apa? Mulai dari huruf kapital kedua, ya, I, karena mulainya dari 0, ya, 0, 1, 2, maka mulai dari huruf ketiga, ya, huruf ketiga sebanyak sampai huruf ke-7. Kalau jadi ini bunyinya memotong tulisan pada txt dari karakter ketiga sampai karakter ke-7 atau ke-6, ya, sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi sampai karakter ke-8, ya. Kan ya, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Karakter ke-7, ya. Sampai karakter ke-7, tapi ngitungnya awalnya dari 0, ya. Oke. Sementara yang ini menampilkan 7 karakter pertama dari kiri. Kemudian lawannya adalah yang ini menampilkan 7 mulai dari karakter ke-7, ya. Ya, mulai karakter ke-7. Kemudian ini membalikan, ya, jadi reverse yang ini reverse itu titik 2. Kemudian ada 2 titik, dan demikian, ya. Oke, saya kira itu. Mari kita coba. Jangan lupa sebelum kita memulai aplikasinya di collapse.research.google, Anda harus sudah login dulu. Oke, kita panggil alamatnya collapse.research.google.com. Kemudian kita pilih notebook baru, ya. New notebook. Nah, baru kita ketik, ya. Oke, kita ketik yang pertama pembelajaran kita. Ya, pembelajaran pertama kita ketik. Nah, ini dia, kita tulis. Kemudian kita coba jalankan, run. Ya, maka hasilnya adalah iya. Maka hasilnya, ya, tulisannya ditampilkan dan demikian, ya. Oke, baik, kita buat kode baru. Ya, sekarang kita ketik lagi kodenya di latihan yang kedua. Nah, setelah diketik demikian, kita coba jalankan. Iya, hasilnya demikian. Oke. Ya, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen. Bila Anda suka, silakan di like. Kalau tidak suka, dislike. Kalau Anda mau bersama-sama membagikan informasi ini ke orang lain, silakan di share, ya. Sekali lagi, atas perhatian dan peran sertanya pada perkembangan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.